Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Zona Film Series, tempat di mana kita membahas film-film menarik yang diangkat dari kisah nyata dan penuh makna kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film biografi kriminal yang menegangkan sekaligus satir yang berjudul American Made, yang dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Doug Liman yang sebelumnya juga sukses dengan film The Bourne Identity dan Edge of Tomorrow. Sementara naskahnya ditulis oleh Gary Spinelli dan dibintangi oleh Tom Cruise sebagai pemeran utama bernama Barry Seal, seorang pilot komersial yang hidupnya berubah drastis ketika ia terlibat dalam operasi rahasia CIA penyelundupan narkoba hingga perdagangan senjata internasional. Film ini terinspirasi dari kisah nyata seorang pilot Amerika yang benar-benar ada dan berhasil menggambarkan sisi gelap dari keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam konflik politik serta perdagangan gelap di Amerika Latin pada tahun 1980-an. Peringatan, konten ini mengandung spoiler. Jika belum menonton, sebaiknya tunda menonton video ini. Namun, bila sudah menonton dan ingin memahami alurnya lebih jelas, mari kita mulai pembahasannya. Cerita dimulai pada tahun 1970-an ketika diperkenalkan seorang pria bernama Barry Seal, seorang pilot pesawat komersial yang bekerja di maskapai Trans World Airlines. Ia dikenal sebagai penerbang yang sangat terampil, cerdas, dan berani mengambil risiko dalam setiap penerbangannya. Suatu hari, Barry sedang menjalani penerbangan menuju Baton Rouge, Louisiana. Setelah pesawatnya mendarat dengan selamat, ia melakukan pemeriksaan rutin dan merapikan kokpit sebelum meninggalkan pesawat. Dalam perjalanan pulang, Barry memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah bar di area bandara. Ketika ia sedang menunggu minumannya, datang seorang pria misterius yang tampak sudah mengenalnya. Pria tersebut memperkenalkan diri sebagai Monty Shaffer, seorang agen intelijen dari CIA. Monty telah lama mengamati karir Barry dan mengetahui reputasinya sebagai salah satu pilot terbaik di maskapai tersebut. Karena itu, Monty menyatakan ketertarikannya untuk merekrut Barry dalam sebuah misi rahasia milik pemerintah Amerika Serikat. Monty kemudian menawarkan kepada Barry sebuah pekerjaan berisiko tinggi, sebuah operasi udara rahasia yang tidak boleh diketahui publik. Barry yang dikenal ambisius dan haus akan tantangan baru, merasa tertarik dengan tawaran tersebut. Tanpa banyak pertimbangan, ia menerima pekerjaan itu. Monty lalu membawanya ke sebuah hanggar rahasia milik CIA di mana terdapat pesawat kecil berkecepatan tinggi yang dirancang khusus untuk misi pengintaian. Barry tampak sangat kagum dengan pesawat tersebut. Ia kemudian diizinkan untuk menerbangkannya dan langsung menunjukkan kemampuan luar biasa di udara yang membuat Monty semakin yakin telah menemukan orang yang tepat. Sesampainya di rumah, Barry menemui istrinya, Lucy, dan menceritakan tawaran pekerjaan baru tersebut. Ia mengaku bahwa dirinya akan memulai bisnis baru yang menjanjikan keuntungan besar. Namun, Lucy masih meragukan keputusan suaminya, merasa curiga dan tidak sepenuhnya percaya dengan penjelasan Barry yang tampak terlalu rahasia itu. Keesokan harinya, Barry kembali ke bandara untuk menjalankan tugas rutinnya. Namun, di tengah penerbangan, pikirannya melayang, diliputi rasa bosan dan ketidakpuasan terhadap kehidupannya yang monoton. Saat ia sedang termenung di dalam kokpit, terdengar panggilan telepon yang ia yakini berasal dari Monty. Tanpa berpikir panjang dan dengan sifat impulsifnya, Barry langsung meninggalkan pesawat serta rekan kerjanya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di maskapai itu.
Pada hari yang sama, Barry resmi bergabung dalam misi rahasia bersama CIA. Saat itu, dunia tengah dilanda ketegangan akibat Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Uni Soviet diketahui mendukung berbagai kelompok pemberontak di kawasan Amerika Latin. Barry mendapat tugas berisiko tinggi untuk memotret aktivitas para pemberontak menggunakan pesawat pengintai miliknya. Dengan keberanian dan keahlian luar biasa, ia berhasil mengabadikan banyak gambar penting yang menjadi bukti aktivitas pemberontakan. Namun dalam salah satu misi, pesawat yang diterbangkannya ditembaki hingga terbakar. Berkat kepiawaiannya dalam mengendalikan pesawat, Barry berhasil selamat. Hasil jepretan dan keberaniannya membuat para agen CIA kagum, dan Monty mendapatkan pujian atas keberhasilan misi tersebut. Setiap kali pulang, Barry tetap mengenakan seragam pilot komersialnya untuk mengelabui sang istri Lucy agar tidak mengetahui bahwa dirinya kini bekerja untuk badan intelijen. Beberapa waktu kemudian, Barry kembali dipanggil oleh Monty. Dalam pertemuan itu, Monty memuji hasil kerja Barry yang dianggap sebagai salah satu operasi paling sukses CIA. I mean, they say they're the best reconnaissance photos they have ever seen. Barry pun dengan berani meminta kenaikan bayaran atas risiko besar yang ia ambil. Monty menyetujuinya, namun dengan syarat Barry harus mengirim sebuah berkas rahasia ke Panama, tepatnya kepada Kolonel Manuel Noriega, seorang tokoh militer yang memiliki hubungan erat dengan CIA. Noriega menukar informasi tentang aktivitas kelompok komunis di Amerika Latin dengan imbalan tertentu. Misi itu berjalan lancar dan Barry terus melaksanakan penerbangan rahasia tersebut berulang kali. Hingga suatu hari, pesawat Barry mendarat di Kolombia untuk mengisi bahan bakar. Tanpa diduga, datang beberapa pria misterius menghadangnya dan membawanya secara paksa ke sebuah lokasi tersembunyi. Thank you for coming to see me. Di sana Barry bertemu dengan Jorge Ochoa, salah satu pemimpin kartel narkotika Medellin yang terkenal kejam. Ochoa ternyata sudah lama mengamati operasi penerbangan Barry dan mengetahui keahliannya dalam terbang melewati wilayah berbahaya tanpa terdeteksi radar. Ochoa kemudian mengajukan tawaran kerja sama. Ia ingin Barry membantu menyelundupkan kokain ke Amerika Serikat melalui jalur udara yang aman. Untuk meyakinkan Barry, Ochoa membawanya ke sebuah perkebunan kokain yang dikelola oleh rekan bisnis utamanya, Pablo Escobar, sosok legendaris sekaligus salah satu penguasa narkotika paling berbahaya di dunia. Di sana Escobar secara langsung menawarkan kesepakatan pada Barry. Ia akan dibayar sebesar $2.000 untuk setiap kilogram kokain yang berhasil dikirim ke Amerika. Dengan imbalan sebesar itu dan peluang besar untuk memperkaya diri, Barry akhirnya menerima tawaran tersebut tanpa menyadari bahwa keputusan itu akan menyeretnya jauh ke dalam dunia kejahatan, politik, dan pengkhianatan yang rumit. Hari itu juga, Barry mulai memuat barang terlarang itu ke dalam pesawatnya. Kapasitas pesawat seharusnya hanya mampu menampung 200 kg. Namun pihak kartel memaksanya untuk membawa lebih dari batas tersebut. No, Barry, eso le cabe más hasta arriba. No más. Dengan beban berlebih dan landasan pacu yang sempit di tengah perkebunan Kolombia, Barry memaksakan diri untuk lepas landas. Pesawatnya sempat hampir menabrak pepohonan di ujung landasan, namun berkat keahlian luar biasanya, ia berhasil mengangkat pesawat dan melanjutkan penerbangan menuju Amerika Serikat. Dengan kecerdikannya, Barry mampu mengelabui radar pengawas udara Amerika. Ia menerbangkan pesawatnya pada ketinggian rendah, memanfaatkan kontur tanah agar tidak terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Setibanya di wilayah Louisiana, ia menjatuhkan paket-paket kokain ke area rawa yang telah ditentukan oleh jaringan kartel.
Setelah itu, Barry membersihkan pesawatnya dengan hati-hati untuk menghapus setiap jejak barang haram tersebut. Sejak saat itu, kehidupan Barry Seal berubah drastis. Ia menjalani kehidupan ganda, di satu sisi masih menjadi agen bayangan CIA yang menjalankan misi memantau aktivitas rezim komunis di Amerika Latin, namun di sisi lain ia kini juga menjadi penyelundup narkotika untuk kartel Medellin. Suatu hari ia kembali ke Kolombia untuk melaporkan hasil pengiriman kepada para petinggi kartel. Di sana ia disambut dengan penuh kebanggaan dan diberi imbalan uang dalam jumlah luar biasa. Tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, apartemen tempat mereka berkumpul diserbu oleh pasukan militer dan polisi federal. Are we running? Terdengar suara tembakan di lantai bawah dan suasana menjadi kacau. Barry yang panik akhirnya berhasil ditangkap, sementara para petinggi kartel dengan mudah melarikan diri karena memiliki pengaruh besar terhadap aparat Kolombia. Barry kemudian dipenjara dan menghadapi tuduhan berat. Beberapa hari kemudian, Monty Schaefer datang menemuinya di balik jeruji. Dengan ekspresi kecewa, Monty menegaskan bahwa CIA sudah mengetahui keterlibatan Barry dalam penyelundupan kokain. Ia memberitahu bahwa rumah Barry di Louisiana akan segera digeledah dan keluarganya berpotensi ikut terseret dalam kasus ini. Namun, karena Monty masih memiliki rasa percaya terhadap kemampuan Barry, ia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Monty memanfaatkan status keamanan nasional untuk menyelamatkan Barry dari hukuman. Ia beralasan bahwa Barry masih dibutuhkan untuk operasi rahasia CIA, sehingga lembaga tersebut menutup mata terhadap semua kegiatan ilegal Barry. Dengan perlindungan itu, Barry kembali bebas. Namun kini, ia secara resmi berada di wilayah abu-abu antara tugas negara dan kejahatan internasional. Dalam hasil foto yang dijepret oleh Barry, terlihat dengan jelas bahwa kelompok bersenjata yang ia awasi adalah para pemberontak komunis yang menamakan diri mereka Sandinistas, beroperasi di wilayah perbatasan Nicaragua dan Honduras. Melihat potensi ancaman yang mereka timbulkan, CIA segera mengambil langkah strategis dengan membentuk sebuah pasukan oposisi bernama Contras, kelompok yang bertugas untuk menggulingkan pemerintahan komunis Nicaragua. Disinilah peran Barry kembali diperlukan. Kali ini bukan untuk memotret, melainkan untuk membantu mengirimkan bantuan logistik dan senjata bagi kelompok Contras. Hari itu juga Barry dan Monty tiba di Louisiana. Monty memperingatkannya bahwa rumah Barry akan segera digeledah oleh FBI, sehingga ia harus segera pergi sebelum terlambat. Monty menyarankan agar Barry pindah ke sebuah kota kecil bernama Mena di negara bagian Arkansas. Barry pun segera pulang dan meminta Lucy serta anak-anaknya untuk berkemas dan meninggalkan rumah tanpa penjelasan yang terlalu detail. Berkat kecepatan tindakannya, Barry berhasil lolos dari penggeledahan besar-besaran tersebut. Keesokan paginya, Barry tiba di Mena setelah menempuh perjalanan panjang. Ia menemukan sebuah rumah terpencil yang jauh dari keramaian, tempat di mana ia dan keluarganya akan memulai kehidupan baru. That's an easy fix. Tak lama kemudian, Monty datang menemuinya dan menjelaskan bahwa CIA telah menyiapkan sebuah fasilitas khusus, bandara pribadi di Mena yang sepenuhnya dialokasikan untuk Barry. Bandara itu menjadi markas operasi rahasia baru mereka, sekaligus kedok untuk semua kegiatan ilegal Barry. Pagi itu Monty memberikan instruksi baru. Barry ditugaskan untuk mengirimkan bantuan senjata kepada pasukan Contras di Nicaragua. Ia juga diberikan sebuah peta rahasia berisi rute penerbangan aman yang dapat digunakan untuk menghindari radar militer maupun otoritas penerbangan sipil. Sebelum berangkat, Monty menyerahkan kembali sejumlah uang hasil imbalan dari kartel yang sebelumnya sempat disita oleh pemerintah. Sore harinya, Barry pulang membawa banyak makanan dan hadiah untuk keluarganya di Mena. Namun kedatangannya justru memicu pertengkaran dengan Lucy. Istrinya marah karena merasa ditinggalkan tanpa penjelasan yang jelas. Dalam suasana tegang itu, Barry akhirnya mengakui bahwa ia telah berhenti menjadi pilot di maskapai penerbangan dan kini bekerja untuk Badan Intelijen CIA. Untuk meyakinkan Lucy, ia menaruh tas besar berisi uang tunai
Melihat tumpukan uang dalam jumlah luar biasa, kemarahan Lucy perlahan mereda meski rasa curiga masih tersisa. Keesokan harinya, Barry berangkat ke Nicaragua membawa senjata. Setibanya di lokasi, sambutan yang ia terima sangat tidak bersahabat. Para anggota Kontras tampak tidak mempercayainya dan Barry mulai merasa terancam. Namun secara mengejutkan, Jorge Ochoa muncul di lokasi yang sama. Barry terkejut sekaligus bingung mengapa seorang tokoh kartel Kolombia bisa berada di wilayah konflik Nicaragua. Ochoa kemudian menjelaskan bahwa ia telah menjalin kerja sama dengan Adolfo Calero, seorang pejabat tinggi pemerintah Nicaragua yang terlibat langsung dalam urusan militer. Dari sinilah Barry menyadari kenyataan pahit. Operasi ini bukan lagi tentang ideologi, melainkan bisnis besar yang melibatkan uang dan kekuasaan. Kontras ternyata tidak sepenuhnya tertarik untuk berperang. Mereka justru melihat misi ini sebagai ladang untuk memperkaya diri. Terbentuklah sistem barter, pihak Kontras menginginkan uang, sementara kartel membutuhkan senjata. Barry tanpa disadari menjadi penghubung utama dari transaksi gelap antara kedua pihak tersebut. Seiring berjalannya waktu, pekerjaan Barry semakin berat dan berisiko. Untuk mengimbangi volume operasi yang terus meningkat, Barry merekrut beberapa pilot berpengalaman untuk membantunya. Mereka adalah Pete Dubois, Stan Mason, Bill Cooper, dan Bob, 4 orang yang kemudian menjadi rekan kepercayaannya. Bersama-sama, mereka menjalankan jaringan penerbangan ilegal paling rumit di Amerika Serikat. Dalam salah satu pertemuan berikutnya dengan Monty, CIA kembali memberikan perintah baru. Barry diminta untuk menjemput puluhan anggota Kontras dan membawa mereka ke Bandara Mena untuk menjalani pelatihan militer. Barry merasa cemas karena tugas ini terlalu mencolok dan berpotensi membongkar kedok operasinya. Namun karena tekanan dari CIA, ia tetap melaksanakannya. Setibanya para anggota Kontras di Mena, pelatihan pun dimulai. Akan tetapi, kekacauan segera terjadi. Banyak dari mereka yang tidak disiplin, bahkan sebagian melarikan diri sesaat setelah tiba di lokasi. CIA yang menyadari kegagalan ini akhirnya memutuskan untuk memulangkan mereka kembali ke Nicaragua dan melanjutkan pelatihan di sana. Kehidupan Barry Seal kini berubah drastis. Dari seorang pilot biasa, ia menjelma menjadi sosok dengan kekayaan luar biasa. Ia hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mobil-mobil mewah berderet di garasi rumahnya, rumah megah di atas lahan luas, serta kehidupan glamor yang membuat banyak orang iri. Salah satu mobil mewah itu bahkan ia hadiahkan kepada istrinya, Lucy. Di bagasi mobil tersebut, Lucy ditunjukkan tas besar berisi tumpukan uang tunai, bukti betapa besar penghasilan yang kini dimiliki suaminya. Kekayaan yang terus mengalir membuat Barry harus mencari cara untuk membersihkan uang hasil bisnis ilegalnya. Ia pun mulai mendirikan berbagai perusahaan palsu, bisnis fiktif yang berfungsi untuk menyamarkan asal-usul uang haram tersebut. Barry merekrut banyak orang untuk dijadikan CEO dari perusahaan-perusahaan bayangan itu, sementara dirinya tetap menjadi dalang utama di balik layar. Di rumahnya, uang berserakan di mana-mana, di laci, di gudang, bahkan di kandang hewan. Ketika semua tempat penyimpanan sudah penuh, Barry sampai harus mengubur uang tunai dalam jumlah besar di halaman belakang rumahnya. Hidupnya kini sepenuhnya dikuasai oleh kekayaan, kekuasaan, dan keserakahan. Suatu pagi, kedatangan tamu tak terduga mengguncang rutinitas Barry. Kakak iparnya, JB, muncul di rumah dengan wajah penuh harap. JB mengetahui kesuksesan Barry dan memohon agar diberi pekerjaan, mengingat dirinya telah lama menganggur. Barry, meski ragu, akhirnya setuju dan mempekerjakannya sebagai asisten kebersihan di area hanggar pesawat. Ia tak menyangka bahwa keputusan ini kelak akan menjadi awal dari masalah baru. Seiring berjalannya waktu, Barry mulai mencurigai JB.
Suatu pagi, ia melihat JB membawa seorang gadis dan mengendarai mobil baru yang mencolok. Merasa aneh, Barry menanyainya dengan nada curiga. JB mencoba berbohong, namun sikap gugupnya menimbulkan kecurigaan yang semakin kuat. Barry pun menekannya dengan ancaman, hingga akhirnya JB mengaku bahwa ia telah mencuri sebagian uang dari hanggar. Ia tergiur karena uang tersebar di mana-mana tanpa pengawasan ketat. Meskipun marah, Barry memutuskan untuk memaafkannya kali ini, namun ia mulai menyadari bahwa kekayaannya telah menarik bahaya dari segala arah. Beberapa hari kemudian, Barry kembali melaksanakan misi penerbangan malam bersama rekan-rekannya. Mereka mengangkut muatan kokain dari Kolombia menuju Amerika seperti biasa. Namun kali ini situasi menjadi berbeda. Dalam penerbangan tersebut, Barry tanpa sengaja melintasi wilayah udara terlarang yang diawasi oleh Badan Anti Narkoba Amerika, DEA. Aktivitas mencurigakan pesawatnya segera terdeteksi radar, dan tak lama kemudian pesawat Barry dibuntuti oleh pesawat patroli DEA. Melalui komunikasi radio, DEA memerintahkan Barry untuk segera mendarat darurat dan menyerahkan diri. Namun Barry yang terkenal dengan kecerdikan dan keberaniannya menolak begitu saja. Ia mengetahui bahwa pesawat DEA tidak memiliki kemampuan untuk terbang rendah dalam waktu lama. Dengan strategi penuh risiko, Barry menurunkan ketinggian pesawatnya hingga hampir menyentuh perairan, memaksa DEA untuk mengikutinya dalam penerbangan ekstrim itu. Taktik ini berhasil. Setelah kejar-kejaran yang menegangkan, pesawat DEA akhirnya mundur karena kehabisan bahan bakar. Barry kembali berhasil lolos dari kejaran pihak berwenang, tetapi kali ini ia sadar bahwa situasinya semakin berbahaya. Kecurigaan mulai muncul di markas besar FBI ketika salah satu agen bernama Craig McCall menemukan adanya aliran dana dalam jumlah besar yang mencurigakan. Dana itu tersebar di berbagai bank kecil di wilayah Arkansas. Jumlahnya begitu besar hingga pihak bank harus menyediakan ruangan khusus hanya untuk menyimpan kekayaan milik Barry. McCall merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia kemudian memutuskan turun langsung ke lapangan, menuju kota kecil tempat Barry tinggal, dan mulai mengamati setiap aktivitas mencurigakan yang terjadi di sana. Sementara itu, Barry kembali terbang menjalankan misi pengiriman. Namun kali ini keberuntungannya mulai memudar. Pesawatnya kembali berhadapan dengan unit udara milik DEI. You finally got smart, got a slower plane. Terdesak dan tanpa pilihan lain, Barry melakukan pendaratan darurat di jalan sempit. Pesawat itu tergelincir dan nyaris hancur. Meski begitu, Barry berhasil selamat dan segera melarikan diri sebelum pihak berwenang tiba di lokasi. Peristiwa ini membuat keadaan semakin panas. Di kantor CIA, kabar mengenai Barry menyebar dengan cepat dan memicu kemarahan Monty, pria yang dulu pernah bekerja sama dengannya. Ia merasa dikhianati sekaligus dipermalukan. Di waktu yang sama, kakak ipar Barry, JB, justru tertangkap basah membawa uang dalam jumlah besar. Penangkapannya oleh seorang sheriff lokal membuat posisi Barry semakin terjepit. Stop running! Sementara itu di Kolombia, keadaan juga tak kalah panas. Pablo Escobar sedang berperang melawan pemerintah, membuat banyak orang penting melarikan diri ke Nicaragua. Dalam rapat besar bersama para kartel, Barry menerima telepon dari JB yang memintanya menolong keluar dari penjara. Namun rapat itu sendiri membahas misi berbahaya, pengiriman 1,5 ton kokain dalam satu kali penerbangan. Sebuah misi yang bahkan bagi Barry terasa mustahil. Barry meminta waktu untuk berpikir dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia langsung menghubungi JB dan menenangkannya. Di waktu yang sama, pihak kartel juga menekan Barry agar segera kembali terbang. Jorge Ochoa menegaskan bahwa urusan JB akan diurus olehnya. Tugas Barry hanya satu, selesaikan pengiriman besar itu.
Beberapa hari kemudian, JB akhirnya dibebaskan berkat pengaruh Ochoa. Barry menjemputnya, memberi uang, bahkan membelikan tiket agar JB bisa kabur ke Bora Bora dan hidup tenang. Tapi bukannya berterima kasih, JB malah menghina Barry dan Lucy, menuntut lebih banyak uang. Barry kehilangan kesabaran dan berusaha mengejarnya. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, mobil JB tiba-tiba meledak di hadapannya. Tubuh Barry terpaku. Ia sadar kartel sudah turun tangan dan pesan mereka jelas, tidak ada pengkhianat yang bisa selamat. Dengan panik, Barry berusaha menghapus semua jejak ledakan itu. Ia membuang sisa-sisa mobil itu dan menyembunyikannya. Saat kembali ke hanggar, pikirannya kacau. Semua hal yang dulu ia kejar kini berubah menjadi beban. Uang dan kekuasaan yang ia miliki perlahan menjadi kutukan yang menjerat hidupnya. Kini Barry tahu, jalan keluar dari permainan ini tidak akan pernah mudah. Ia sudah terlalu dalam. Di gedung CIA, suasana memanas ketika Monty mendapat teguran keras dari atasannya. Operasi bantuan terhadap kelompok kontras dinilai kacau dan tidak efektif, hingga akhirnya pemerintah Amerika memutuskan untuk menghentikannya sepenuhnya. Keesokan paginya, Barry menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri para tentara kontras dipulangkan ke negara asal mereka. Di sana, ia bertemu Monty yang tampak kecewa. CIA kemudian memutus semua hubungan dengan Barry dan menghapus setiap catatan resmi yang pernah mengaitkan dirinya dengan lembaga itu. Dalam sekejap, Barry kehilangan seluruh perlindungan. Ia kini menjadi sasaran dari berbagai lembaga hukum, mulai dari DEA, FBI, hingga otoritas lokal. Menyadari posisinya yang kian berbahaya, Barry memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera meninggalkan lokasi dan membersihkan semua barang ilegal di hanggar. We gotta move all of it. Where are we supposed to put all this stuff? Just get it off my property. Namun usahanya sia-sia. Di tengah kepanikan itu, ia terkepung oleh pasukan DIA, FBI, serta aparat penegak hukum lainnya. Barry akhirnya ditangkap dan dibawa ke pengadilan untuk diadili atas berbagai tuduhan. Dalam upaya terakhirnya, ia mencoba menghubungi Monty untuk meminta bantuan, namun sia-sia. Monty telah memutus seluruh kontak dengannya. Namun Barry belum sepenuhnya kalah. Pemerintah, khususnya pihak Gedung Putih, melihat peluang baru dari situasinya. Mereka menawarkan kesepakatan, kebebasan dengan imbalan bukti kuat bahwa kelompok Sandinista terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang. Barry pun kembali ditugaskan untuk mengambil foto-foto aktivitas rahasia antara kartel Medellin dan Sandinista. Keesokan harinya, Barry bersama tim DEA melancarkan misi berbahaya itu. Mereka menyiapkan kamera tersembunyi di pesawat dan Barry terbang kembali menuju Nicaragua. Sesampainya di sana, ia disambut dengan dingin dan sempat disandera oleh kelompok bersenjata setempat. Beruntung Jorge Ochoa datang dan menyelamatkannya. I saved your life, Barry. I saved your life, man. Remember that. Barry kemudian dibawa untuk bertemu langsung dengan Pablo Escobar, yang kala itu tengah memimpin kekaisaran kokain terbesar di dunia. Di pertemuan itu, Barry berusaha menenangkan situasi dengan caranya sendiri, dan akhirnya berhasil kembali mendapat kepercayaan kartel untuk sementara waktu. Está diciendo. Que nos va a devolver la broma, Pablo. ¿Ah, sí? Sí. Di balik itu semua, kamera tersembunyi milik Barry bekerja, merekam seluruh bukti kerja sama ilegal antara Sandinista dan kartel Medellin. Namun upaya itu justru menjadi bumerang. Tanpa koordinasi matang, pihak Gedung Putih dengan gegabah merilis foto-foto tersebut sebagai alat propaganda politik melawan Sandinista. Wajah Barry terlihat jelas dalam publikasi itu dan kabar tersebut menyebar luas ke seluruh dunia. Kartel Medellin murka besar.
Mereka menuduh Barry sebagai pengkhianat, dan sejak saat itu, hidup Barry berubah menjadi pelarian yang penuh ketakutan. Di tengah kehancuran itu, Barry masih menyempatkan diri untuk berkumpul bersama keluarganya. Ia menjelaskan bahwa masa depan mereka tidak akan mudah. Pemerintah mulai menyita semua aset dan kekayaannya, meninggalkan keluarganya dalam kesulitan. Barry kemudian membuat keputusan terakhir. Ia akan melarikan diri demi keselamatan mereka. Dengan berat hati, istrinya melepaskannya untuk terakhir kali. Setelah membantu memberikan bukti kepada pemerintah, Barry dibebaskan. Walau kebebasannya menuai pro kontra sebagai terdakwa, namun Barry tetap berada di bawah pengawasan ketat. Ia diwajibkan melapor setiap hari di gereja lokal sebagai bagian dari hukumannya dan dijatuhi hukuman ringan berupa 1000 jam pelayanan masyarakat di bawah lembaga bala keselamatan. Untuk menghindari ancaman pembunuhan, Barry terus berpindah tempat dari satu motel ke motel lain, bahkan kadang bermalam di asrama militer. Namun takdir tidak berpihak padanya. Pada suatu malam di tahun 1986, di luar sebuah gereja tempat ia biasa melapor, pembunuh bayaran kartel berhasil menemukan Barry Seal. Ia dibunuh oleh 2 orang pembunuh bayaran yang dikirim oleh kartel Medellin. Tubuhnya tergeletak di dalam mobil, mengakhiri kisah panjang seorang mantan pilot yang terjebak di antara kepentingan pemerintah dan kekuasaan mafia narkoba. Keesokan paginya, CIA dengan cepat menyita seluruh bukti keterlibatan Barry untuk menutupi jejak operasi rahasia mereka. Semua catatan tentangnya dihapus, seolah ia tidak pernah ada. Barry Seal meninggal di usia 46 tahun, meninggalkan istri, anak-anak, dan kisah kelam yang menjadi simbol bagaimana pemerintah dan kejahatan terorganisir dapat saling memanfaatkan demi kepentingan mereka masing-masing. Film American Made tidak hanya menggambarkan perjalanan hidup seorang pilot yang ambisius, tetapi juga membuka tabir bagaimana idealisme dan kekuasaan dapat dengan mudah dikaburkan oleh uang dan kepentingan politik. Sosok Barry Seal menjadi cerminan nyata dari manusia yang terjebak di antara dua dunia, dunia patriotisme dan dunia kejahatan, di mana batas moral menjadi kabur karena kekuasaan yang memanipulasi segalanya. Melalui penyutradaraan Doug Liman yang cerdas dan sinematografi yang dinamis, film ini menghadirkan kisah nyata yang dikemas dengan gaya cepat, penuh humor gelap, namun tetap menyentuh sisi kemanusiaan di akhir cerita. Itulah tadi ringkasan lengkap dari film American Made 2017, sebuah kisah nyata tentang ambisi, kekuasaan, dan konsekuensi dari pilihan hidup yang berisiko. Menurut kalian, apakah Barry Seal adalah seorang pahlawan yang tertipu oleh sistem, atau justru seorang pengkhianat yang menyesali pilihannya di akhir hidup? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita film seru lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama Zona Film Series. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.